Alhamdulillah. Silakan para sahabat-sahabat yang mau menemani saya di atas silakan. Yang mau masuk silakan klik permintaan bergabung. Semoga dipahami ya apa yang sudah dipaparkan itu tentang sejatinya ajaran Trinitas menurut Allah. Karena di Islam yang kita pahami selama ini bukan ajaran Islam yang kita pahami. Akan tetapi bagi orang-orang yang dikehendaki Allah dan untuk kembali kepada Allah, jalan dari manapun bila sudah kehendak Allah pasti akan nyampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang agama Allah ini untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Islam saja. Untuk seluruh umat manusia, karena seluruh manusia ia ciptaan Allah, seluruh manusia ia makhluknya Allah. Tidak ada beda antara Allahnya orang Islam dan Allahnya orang Kristen atau Nasrani, dan Tuhannya semua agama-agama, tidak ada bedanya. Secara logikanya begini, seumpama Tuhannya berbeda, pasti ciptaannya makhluknya pun juga berbeda-beda. Ada yang kotak-kotak, ada yang lonjong-lonjong, ada yang macam-macam lah. Kalau Tuhannya banyak, perang terus. Itulah bukti bahwa Tuhannya manusia itu tidak beda-beda. Kenapa? Karena manusia diciptakan sama dengan Tuhan yang sama. Buktinya manusia bentuknya ya sama seperti saya, seperti Anda. Tidak ada yang kepalanya, tidak ada yang di tengah. Semua di atas semua kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya seluruh manusia ini sama. Tidak ada yang beda. Monggo silakan yang mau menemani saya di atas silakan. Sambil saya tunggu di jamu ini. Nah, isul panas wae. Monggo silakan, ada yang mau naik sahabatku? Jika tidak ada yang naik, berarti saya tidak lama-lama lagi mau turun. Bila tidak ada yang naik, karena sudah paham semua apa yang sudah dipaparkan. Kalau ada yang naik, berarti memperpanjang waktu pertemuan kita sampai jam atau sampai pukul 00.00. Tes suara dicoba, apa bisa dimonitor suaranya? Silakan yang mau menemani saya di atas. Suara jelas, alhamdulillah.
Sir Husni, terima kasih. Apa mau naik? Saya naikkan ya. Agar durasinya panjang sampai jam 00.00. Tapi bila saya sendirian, ya kesepian lah saya. Silakan, Kang Mas. Kita bisa ngobrol atau tanya jawab seluas-luasnya. Terutama sesuai temanya ajaran Trinitas menurut Allah. Assalamualaikum Kang Aji. Apa suara saya bisa dimonitor Kang Aji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin volumenya. Ya kan volumenya. Iya, volume saya yang kurang besar jadi tidak kedengaran barusan Kang Aji. Assalamualaikum Kang Aji. Salam hormatku selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari mana ini Kang Aji? Saya dari Sumatera Utara, Langkat. Saya dari Malaysia, Kang. Oh, Malaysia. Asli Malaysia apa asli Jawa yang lagi ada di Malaysia? Asli Jawa. Lagi merantau di Malaysia. Saya asli Klaten, asli Klaten, iya. Logatnya saja sudah sangat amat dikenali. Logatnya, ya kan? Ayo monggo Kang Aji, apa pendapat Anda atau apa yang mau ditambah-tambahkan sesuai dengan tema kita malam ini tentang ajaran Trinitas di sisi Allah. Monggo Kang Aji. Jadi bagi para sahabat-sahabat yang baru gabung di dalam tema ajaran Trinitas di sisi Allah ini bisa disimak kembali, disimak ulang di YouTube saya di channel Uripe Allah. Ayo Kang Haji, apa yang mau disampaikan? Saya siap mendengarkan, siap midhangetake. Sebetulnya saya pun mau mendengarkan. Biar durasinya panjang sampai pukul 00. Nanti kalau ada yang naik, saya mau turun. Kang Aji kira-kira, waalaikumsalam Kang Santoso. Sejak kapan? Apa baru kali ini mengenal Uripe Allah channel YouTube? Iya Kang, baru kali ini saya lewat di beranda ada nama Uripe Allah. Kok namanya kok antik ngoten Bang. Jadi saya mampir lah. Jadi durasinya panjang, nggak ada yang naik, aku naik. Iya. Kalau jadi orang apa Jawa sih? Itu, ikut ngangsuh kaweruh, mendengarkan wedaran-wedaran itu Kang. Maaf kalau ada salah. Boten lah Kang Mas. Memang kenapa saya sengaja menamakan channel YouTube saya dengan Uripe Allah, supaya terutama diri saya dan supaya setiap manusia memahami bahwa hidup yang selama ini kita aku ini sebenarnya bukan hidup kita, tapi hidupnya Allah.
uripe Allah. Kalau bahasa kerennya atau bahasa Arabnya hayatullah. Apa buktinya bahwa hidup kita yang selama ini kita aku ini hidupnya Allah? Apa buktinya? Buktinya manusia sejak Nabi Adam sampai orang-orang yang sudah meninggal yang kita cintai, buktinya tidak hidup lagi. Kenapa? Karena sejatinya seluruh manusia tidak punya hidup, akan tetapi dihidupi Tuhan, diperankan sebagai wayang-wayangnya dalang, ya kan Kang Mas? Namun bila manusia tidak menyadari bahwa hidup ini hidupnya Tuhan, bahwa urip ini uripe Allah, bila manusia tidak menerima itu, bahkan manusia mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, ya selamanya manusianya tak akan pernah bisa mengenal Tuhannya. Kalau manusia tidak mengenal Tuhannya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bagaimana mungkin manusia yang tak mengenal Tuhannya bisa menyembah, mengabdi, bisa ibadah, bisa sholat kepada Tuhannya. Sedangkan ternyata kita belum kenal siapa yang kita sembah, ya kan Kang Mas? Jadi untuk mengabdi kepada Sang Pencipta itu ya harus mengenal siapa si Tuhan itu. Ini pelajaran dasar. Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Dan puncak-puncaknya adalah syariatullah. Maka bila sudah makrifat manusianya, puncaknya adalah diterimanya syariat-syariat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena yang bersyariat adalah Sang Pencipta itu sendiri, sedang manusia hanyalah diperjalankan Tuhannya. Tapi bila manusianya tidak makrifat kepada Tuhannya, akan tetapi manusianya hanya makrifat kepada hawa nafsunya, selamanya syariat-syariat yang dilakukannya ya tersesat. Apapun syariat agamanya, semuanya tersesat di dalam pengakuan-pengakuan manusianya yang merasa berkuasa untuk berbuat syariat manusianya. Padahal tanpa uripe Allah ya tidak ada syariat. Tanpa uripe Allah ya tidak ada torekoh. Tanpa uripe Allah ya tidak ada hakikat. Tanpa uripe Allah ya tidak ada makrifat. Dan tanpa uripe Allah ya tidak ada kita ini, manusia ini tidak ada. Jadi dengan uripe Allah itulah maka terciptalah manusia. Dengan uripe Allah itulah terciptalah makrifat. Dengan uripe Allah itulah terciptalah hakikat. Dengan uripe Allah itulah terciptalah toreko. Dan dengan uripe Allah itulah terciptalah syariat. Jika manusianya sudah makrifat, sudah mendasari agamanya dengan makrifatullah, apapun agamanya, tidak peduli apapun agamanya, bila manusianya sudah sadar bahwa dirinya hanya makhluk, sedang di balik makhluk ini ada Tuhan yang lebih perkasa daripada makhluk itu sendiri, maka itulah agama Tuhan itu. Itulah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah bukan Islam loh ya. Itu Islam itu kan artinya bahasa Arabnya, sedangkan arti Islam itu sendiri agama di sisi Allah adalah yakni mempersembahkan dirimu kepada Tuhanmu, yakni menyerah diri kepada Tuhan, itulah Islam itu. Kalau diartikan bahasa Arabnya, tidak diartikan kepada bahasa Indonesia, pasti manusia terbelenggu dengan nama Islam itu sendiri. Maka nama Islam itu diagung-agungkan, nama Islam itu didewa-dewakan, nama Islam itu diberhala-berhalakan di dalam hati manusianya. Kenapa? Karena tidak tahu maksud Islam itu sendiri.
Jadi maksud Islam itu ya serahkan dirimu kepada Tuhanmu. Yaitu yang dimaksud Islam di sisi Allah. Sementara selama ini kan Islamnya hanya di sisi manusia. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Kang Mas. Bila ada yang mau naik silakan. Monggo Kang Aji. Monggo. Apa yang mau ditanya-tanyakan. Kita mudzakarah bersama. Kita cari jalan keluarnya dari pertanyaan itu agar membawa hikmah bagi saya dan kita semua yang ada di room ini. Silakan Kang Mas. Kang Kiedat monggo mau naik silakan. Kalau monggo Kang Haji. Baru saya dengar ini. Apanya baru dengar? Ini baru saya bahwa Islam menurut Allah itu apa yang disampaikan oleh Kang Mas tadi. Tapi saya pernah mendengar ada ustaz pakai bahasa Arab wal Islam. Al-Islam begini begitu ya. Itu bukan ulasannya gimana kan? Islam di sisi manusia itu ya versinya manusia selama ini, yakni merasa agama Islam yang paling benar. Padahal Islamnya Islam simbol saja. Islamnya hanya Islam nama saja, bukan Islam yang sebenarnya Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena manusianya masih wujud menjadi Tuhan di dalam dadanya. Ya enggak Kang Mas? Maknanya Allahnya, Tuhannya yang disembah masih gaib, ditiadakan. Dan yang diwujudkan hanyalah manusianya. Berarti bila manusianya yang wujud sendirian tanpa Tuhan, sedangkan Tuhannya gaib, apa bedanya diriku, diri Anda, manusia masih ateis, tidak punya Tuhan? Ya enggak Kang Mas? Yang bisa duduk masih manusianya. Yang bisa merokok masih manusianya. Yang bisa sholat masih manusianya. Yang bisa ibadah masih manusianya. Yang bisa bekerja masih manusianya. Loh, manusia masih jadi Tuhan pencipta atas semua apa yang dikerjakannya. Ngapain cari Tuhan lagi? Wong manusianya sudah jadi Tuhan. Iya enggak Kang Mas?